Halo, selamat siang pemirsa. Kilas Nusantara siang pukul 13 waktu Indonesia Barat kembali menyapa Anda dengan beragam informasi menarik dari penjuru Nusantara yang siap menemani waktu rehat siang Anda. Kabar siang ini dibuka dengan pesan dari Presiden Joko Widodo mengenai kedaulatan dan perannya di masa pandemi. Menurut Presiden, kedaulatan merupakan pemanfaatan maksimal segala SDM untuk kemajuan bangsa. Informasi selanjutnya terkait perkembangan teknologi. Inovasi pembelajaran dengan teknologi virtual reality buatan Departemen Keperawatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yaitu menggunakan teknologi VR guna mempersiapkan mental calon tenaga kesehatan dalam menghadapi pasien. Dan informasi siang ini kami tutup dengan semarak persiapan jelang Natal. Memasuki Desember ini, suasana Natal mulai terasa di kota Ambon, Maluku. Mulai dari pernak-pernik Natal, lampu hias, hingga tradisi unik Santa Claus di kota Ambon. Berikut informasi selengkapnya. Dalam era globalisasi yang penuh dengan kompetisi, Indonesia harus meningkatkan rasa nasionalisme serta mempertahankan kedaulatan. Menurut Presiden, kedaulatan merupakan pemanfaatan maksimal segala sumber daya untuk masyarakat dan kemajuan bangsa. Presiden juga menyampaikan Indonesia harus menjadi pusat tren yang memenangkan segala kompetisi baik di pasar nasional maupun global. Oleh karena itu, Presiden menegaskan, kedaulatan harus terus diperjuangkan dengan inovasi dan cara-cara baru agar Indonesia tidak tertinggal. Oleh karena itu, satu pilar utama dalam menjaga kedaulatan adalah memenangkan kompetisi. Kita harus memenangkan kompetisi di dalam negeri. Kita harus memenangkan kompetisi di pasar global, di pasar luar negeri. Kita harus lebih unggul dari negara lain, dan kita harus mampu mendahului negara lain dalam dunia yang semakin kompetitif sekarang ini. Presiden menambahkan, pandemi COVID-19 merupakan sebuah peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kapabilitas nasional khususnya di sektor ekonomi. Presiden menjelaskan Indonesia telah menjadi satu dari 5 negara yang berhasil mengendalikan pandemi ke level 1. Hal tersebut membuktikan Indonesia merupakan negara yang adaptif dan berhasil menghadapi tantangan. Dari Jakarta, tim kantor Berita Antara mewartakan. Media pembelajaran berbasis teknologi dikembangkan untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam proses belajar, agar dapat mengasah berpikir kritis serta sikap dan perilaku profesional dalam pencapaian kompetensi. Departemen Keperawatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan virtual reality VR. Saat ini program studi ilmu keperawatan mengembangkan 2 buah VR yang dapat digunakan oleh 2 pengguna sekaligus. Dengan teknologi VR membantu mahasiswa kesehatan dalam persiapan secara mental masuk ke dalam rumah sakit yang berhadapan dengan pasien. Dalam virtual reality, pengguna alat media pembelajaran ini seolah dibawa pada kondisi lingkungan rumah sakit sebenarnya dengan skenario menangani pasien. Keberadaan virtual reality ini membantu ketika pada masa pandemi, di mana semua rumah sakit untuk sementara menutup kesempatan bagi mahasiswa kesehatan untuk praktek langsung di rumah sakit karena alasan kelebihan pasien dan keselamatan tenaga medis. Ketika saya atau adik-adik mahasiswa nanti menggunakan Oculusnya, itu bisa masuk ke dalam lingkungan virtual rumah sakit seperti kita masuk ke rumah sakit yang sebenarnya. Jadi ada visualnya, itu kami desain seperti ada di rumah sakit tempat kami belajar, memang di rumah sakit Sarjito, bednya, hordengnya, semua environmentnya dan juga audio. Karena device yang kami punya masih terbatas, mahasiswa yang belajar kami buat schedule untuk hadir di sini dan menggunakan Oculus. Aryani menambahkan media pembelajaran dengan teknologi virtual reality ini kedepannya akan terus dikembangkan menjadi simulator dalam penanganan pasien, bahkan untuk simulator mengoperasi pasien.
Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Desember masih beberapa minggu lagi, namun suasana Natal mulai terasa di kota Ambon, Maluku. Umat Kristen mulai menghiasi kota dengan berbagai pernak-pernik, mulai dari lampu hias, pohon Natal, hingga tradisi unik Santa Claus yang terus dirayakan. Seperti yang dilakukan oleh Jemaat Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Ranting 6, Cabang Betel, pada Minggu 5 Desember. Mereka memakai kostum yang terdiri dari Santa Claus, Santa Pit, Ibu Peri, dan para badut. Setelah berhias, mereka naik kendaraan pick-up untuk mendatangi rumah-rumah yang telah dipersiapkan. Lalu Santa Claus memberikan hadiah bagi anak-anak kecil yang baik. Sedangkan untuk anak-anak yang nakal, Santa Pit dengan karung dan sapu akan menakuti para anak nakal agar menjadi baik. Ketua Angkatan Muda Ranting 6 Cabang Betel, Adrian Van Room, mengatakan perayaan Santa Claus di kota Ambon sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Karena Ambon memasuki PPKM level 1, tradisi ini mulai dilakukan kembali. Untuk program tahun ini, sebenarnya ini bukan program dari rancangan program dari Ranting 6, tetapi ini adalah salah satu program kebijakan. Karena melihat kerinduan dari anak-anak kecil di kompleks Ranting 6, maka di situ pengurus Ranting 6 melakukan Jalan Santa Claus. Karena ini adalah salah satu event tahunan dan kota dari Ranting 6 juga merasa ingin memeriahkan Natal di tahun 2021. Dia menambahkan tradisi Santa Claus yang mereka lakukan telah mendapatkan izin dari pihak Satgas COVID-19 Kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, 3 rangkaian informasi telah kami bawakan untuk Anda, dan jangan lupa untuk tetap setia mengikuti kabar menarik lainnya di laman antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Kilas Nusantara akan hadir kembali dalam Kilas Nusantara sore pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.